Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut keterangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di syurga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di syurga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di syurga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, jika kita renungkan diri kita, saya pasti kita semua mahu kehidupan yang baik, kehidupan yang tidak mempunyai masalah, kehidupan yang damai. Tetapi tahukah kita, kadangkala apabila kita mempunyai perasaan marah, cemburu, iri hati terhadap seseorang, kitalah orang yang pertama yang membuat cerita. Kita juga kadangkala mau merasakan orang itu sakit hati, seperti mana kita sakit hati. Tetapi pada Injil hari ini, kita dinasihatkan untuk menegur orang dengan tidak menyakitkan hati mereka. Mampukah kita? Dapatkah kita menegur orang yang telah menyakitkan kita itu dengan cara yang baik? Ataupun kita menegur mereka dengan cara yang tidak baik, dengan cara untuk menjatuhkan mereka, dengan cara untuk memalukan mereka. Oleh itu, saudara dan saudari, sekiranya kita mempunyai sikap marah, iri hati, dan sebagainya, berdoalah kepada Tuhan agar kita tidak terus menghakimi, agar kita tidak terus membuat cerita ataupun menjatuhkan orang yang telah menyakitkan kita itu. Memang bukan senang untuk melakukannya, tetapi inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen Katolik. Jadi, di dalam pembacaan Injil pada hari ini ada beberapa perkara yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kadangkala kita seringkali membenci orang yang telah melakukan dosa. Apabila kita mengetahui bahwa orang itu adalah orang yang berdosa, kita mula menjauhkan diri daripadanya dan tidak mau berkawan dengan orang itu lagi. Tetapi Injil pada hari ini memberitahu kita, bencilah dosanya, tetapi kasihanilah orang yang melakukan dosa itu. Maksudnya di sini, kita tidak boleh menghakimi apa yang telah dilakukan oleh orang itu, tetapi berdoalah bagi dia agar dia akan bertobat dan balik kepada Allah.
Bukan dia sahaja yang harus bertobat, tetapi diri kita juga harus bertobat, agar kita dapat mendekatkan lagi diri kita dengan Tuhan. Yang kedua, memang kita semua mau menegur orang yang telah melakukan kesilapan. Tetapi kadangkala teguran kita itu menyakitkan hati orang lain. Jadi saudara dan saudari, kita harus berdoa dan meminta bantuan daripada Tuhan agar kita dapat menegur orang yang melakukan kesilapan itu dengan cara yang baik dan bukannya dengan melukai hati mereka. Dan kita harus ingat, apabila kita menegur, kita harus bersikap terbuka dan rendah hati, agar orang yang kita tegur itu dapat menerima apa yang kita perkatakan. Tetapi ingat, sekiranya kita menegur orang atas kesilapan orang itu, simpanlah sahaja dalam hati kita, dalam diri kita, dan jangan sebarkan kepada orang lain, karena ini akan membuatkan keadaan bertambah buruk lagi. Oleh itu, saudara dan saudari, ingatlah, kita harus berdoa di antara satu sama yang lain, dan berdoalah bagi orang yang kita tegur itu agar dia dapat memperbaiki sikap dan kehidupannya. Dan yang ketiga, seperti yang saya katakan sebentar tadi, doalah bagi orang yang telah melakukan kesilapan itu. Serahkan segala apa yang telah dilakukannya itu kepada Tuhan, agar Tuhan dapat membantu kita di dalam kehidupan kita, bukan sahaja bagi diri kita, tetapi bagi orang yang kita doakan itu. Ingat saudara dan saudari, kita harus bertobat di dalam kehidupan kita, karena melalui pertobatan kita dapat mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Oleh itu, jangan pernah takut untuk bertobat, jangan pernah malu untuk mengaku segala dosa-dosa dan kesilapan yang kita telah lakukan. Carilah padri yang berdekatan dengan tempat kamu, di gereja di mana kamu melayani. Berjumpalah dan mengakulah segala dosa-dosa kita, agar melalui pengakuan itu kita mempunyai hati yang suci, hati yang bersih, untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.